kamu tahu bahwa jika bumi kehilangan atmosfernya hanya selama 10 detik saja, seluruh kehidupan bisa musnah dalam sekejap? Dalam 10 detik, lautan akan mulai mendidih, langit menjadi hitam pekat, dan manusia akan kehilangan kesadaran sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Hari ini kita akan menyelami salah satu keajaiban paling luar biasa dalam hidup kita yang sering kita abaikan. Langit. Mengapa langit berwarna biru? Kenapa awan bisa mengapung? Apa yang sebenarnya membuat pelangi muncul setelah hujan? Dan mungkinkah suatu saat langit benar-benar runtuh? Sebelum kita lanjut, jika kamu menikmati pengetahuan mengejutkan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik berikutnya dari Kuak Fakta. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat kompleks. Mengapa langit berwarna biru? Pertanyaan ini telah membuat para filsuf dan ilmuwan bertanya-tanya selama berabad-abad. Menurut penjelasan fisika yang pertama kali disusun oleh Lord Rayleigh pada abad ke-19, cahaya matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika cahaya ini memasuki atmosfer bumi, partikel-partikel kecil di udara menyebarkan cahaya biru lebih banyak dibanding warna lain karena panjang gelombangnya yang lebih pendek. Fenomena ini dikenal sebagai hamburan Rayleigh. Namun, fakta mengejutkannya adalah, jika atmosfer kita sedikit lebih tebal, langit tidak akan biru. Ia bisa tampak merah seperti di planet Mars atau bahkan ungu. Warna langit adalah hasil yang sangat halus dari komposisi udara, tekanan, dan cahaya matahari. Berdasarkan penelitian dari NASA dan European Space Agency, warna langit di planet lain sangat beragam. Di Mars, langit tampak merah muda saat siang dan biru kehijauan saat matahari terbenam. Sementara di Titan, salah satu bulan Saturnus, langit terlihat jingga keemasan. Dan berbicara tentang warna langit, tahukah kamu bahwa warna langit saat senja memiliki alasan ilmiah yang dalam? Ketika matahari berada rendah di cakrawala, cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal. Warna biru dan hijau terserap lebih banyak, sehingga hanya cahaya merah dan jingga yang tersisa menciptakan pemandangan senja yang luar biasa. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Menurut jurnal ilmiah Nature, terdapat laporan bahwa di beberapa tempat di dunia seperti di Norwegia dan Islandia, langit pernah tampak hijau atau ungu pada saat matahari tenggelam. Fenomena ini berkaitan dengan komposisi atmosfer lokal dan kehadiran partikel es di udara. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana awan bisa mengambang? Awan sebenarnya terbuat dari jutaan tetesan air mikroskopis yang sangat ringan. Meskipun satu awan kumulus biasa bisa mengandung lebih dari 500.000 kilogram air, ia tetap bisa mengapung karena setiap tetes sangat kecil dan tersebar luas. Awan mengapung karena udara di sekitarnya lebih berat daripada udara yang membawa uap air itu. Menurut American Meteorological Society, ketika uap air di udara naik dan mendingin, ia mengembun menjadi partikel kecil yang membentuk awan. Proses ini sangat bergantung pada suhu, tekanan, dan kelembaban. Namun, awan tidak selalu stabil. Dalam kondisi tertentu, awan bisa menjadi sangat berat dan mulai melepaskan air sebagai hujan. Itulah mengapa awan yang tampak hitam dan tebal menandakan badai akan datang. Ada pula awan yang sangat ekstrem, seperti awan cumulonimbus. Awan ini bisa membentang dari permukaan bumi hingga ke troposfer bagian atas, kadang mencapai lebih dari 12 km tingginya. Awan jenis ini mampu menghasilkan petir, hujan es, dan bahkan tornado. Membahas soal petir, bagaimana sebenarnya petir terbentuk? Petir terjadi ketika muatan listrik terbentuk di dalam awan karena gesekan antara partikel-partikel es dan air. Muatan negatif berkumpul di bagian bawah awan dan muatan positif di permukaan bumi. Ketika beda potensial ini terlalu besar, terjadi pelepasan listrik dalam bentuk petir. Satu kilatan petir bisa memiliki suhu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari, menurut data dari National Weather Service di Amerika Serikat. Dan jika kamu pikir suara guntur hanya efek samping, sebenarnya suara itu muncul karena udara memuai sangat cepat akibat panas dari petir. Perlu waktu beberapa detik untuk suara guntur mencapai telinga kita karena suara berjalan lebih lambat dari cahaya. Maka jangan heran, kilatnya duluan, gunturnya belakangan. Mari kita kembali ke atmosfer. Tanpa atmosfer, langit akan selalu tampak hitam, bahkan di siang hari. Inilah yang terjadi di luar angkasa atau di bulan. Karena tidak ada udara untuk menyebarkan cahaya, tidak ada warna biru. Semua terlihat hitam,
kecuali arah matahari. Menariknya, atmosfer kita bukan hanya lapisan gas. Ia adalah pelindung hidup. Atmosfer menyerap radiasi ultraviolet dari matahari, menahan panas bumi agar tidak keluar angkasa, dan melindungi kita dari meteor. Menurut NASA, sekitar 50 juta meteorit kecil menghantam atmosfer setiap hari, namun sebagian besar hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Apakah kamu pernah mendengar tentang aurora? Cahaya indah di langit utara dan selatan bumi ini bukan sekadar fenomena estetika. Aurora terbentuk saat partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan molekul udara di atmosfer bagian atas, menciptakan cahaya warna-warni yang menakjubkan. Dikutip dari European Space Agency, aurora utara disebut aurora borealis dan biasanya terlihat di negara-negara seperti Kanada, Norwegia, atau Rusia. Sementara di belahan bumi selatan, fenomena ini disebut aurora australis. Mereka adalah hasil interaksi medan magnet bumi dan angin matahari. Dan jika suatu saat medan magnet bumi melemah, kita bisa kehilangan pertahanan terhadap partikel matahari ini. Menarik, bukan? Jika kamu menikmati penjelasan ini, jangan lupa beri komentar tentang bagian mana yang paling membuatmu takjub, dan bagikan video ini kepada temanmu yang belum tahu mengapa langit tidak hitam sepanjang waktu. Sekarang kita masuk ke fenomena optik paling memesona, pelangi. Pelangi adalah hasil pembiasan dan pemantulan cahaya di dalam tetesan air di udara. Cahaya matahari masuk ke dalam tetesan air, dibiaskan, dipantulkan, dan dibelokkan kembali ke mata kita. Namun, tahukah kamu bahwa pelangi sebenarnya adalah lingkaran penuh? Yang kita lihat hanyalah setengah lingkaran karena bumi menghalangi sisanya. Dari pesawat atau dari puncak gunung, pelangi bisa tampak sebagai lingkaran utuh. Menurut artikel dari National Geographic, fenomena pelangi ganda, bahkan pelangi 3 lapis, bisa terjadi dalam kondisi tertentu. Pelangi kedua memiliki warna yang terbalik dan lebih redup. Pelangi ini muncul karena cahaya dipantulkan 2 kali dalam tetesan air. Bicara soal cahaya, ada juga fenomena yang disebut halo, yaitu lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan. Ini terjadi saat cahaya melewati kristal es di atmosfer tinggi. Halo biasanya menandakan perubahan cuaca, seringkali datangnya badai. Fenomena lain yang sering disalahartikan adalah sundog, 2 titik terang di sisi matahari. Ini juga hasil pembiasan cahaya oleh kristal es, tapi posisinya simetris di kiri dan kanan matahari, dan semua ini hanya mungkin terjadi karena langit, atmosfer, dan cahaya berinteraksi dengan cara yang sangat presisi. Namun langit juga bisa menjadi ancaman. Salah satu ancaman yang paling ditakuti adalah badai geomagnetik. Ketika matahari meledakkan flare besar, partikel bermuatan bisa menghantam bumi. Jika medan magnet bumi tidak cukup kuat, sistem komunikasi, satelit, bahkan pembangkit listrik bisa terganggu. Peristiwa ini pernah terjadi pada tahun 1859, disebut sebagai peristiwa Carrington. Telegraf di Eropa dan Amerika meledak, bahkan operator mendapat kejutan listrik. Bayangkan jika peristiwa itu terjadi hari ini, ketika dunia kita tergantung pada satelit dan komunikasi nirkabel. Disinilah kita menyadari bahwa langit bukan hanya kanvas indah, tapi juga arena kekuatan besar yang bisa memengaruhi hidup manusia. Jika kamu masih bersama kami sampai sejauh ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Komentar kamu sangat berarti untuk kami. Jadi tuliskan hal paling mengejutkan dari video ini menurutmu. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.